Halo teman-teman sekalian, kalau berbicara bagaimana cara membuat konten reupload di tahun 2023 agar bisa monetisasi, channel ini tempatnya. Nah, silakan dulu di-subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar YouTube di masa yang akan datang. Ayo kita bahas ya. Berbahaya nggak pada channel kita ketika terkena hak cipta? Jadi ada dua pembahasan dijelaskan oleh YouTube bahwa ketika menggunakan konten reupload itu kalau seumpama kita mengupload suatu konten, taruhlah konten musik A. Nah teman-teman sekalian, jadi seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, aturan YouTube itu berubah terus. Jadi ini merupakan suatu peningkatan untuk penjagaan suatu kualitas. Ya namanya suatu platform pasti bersaing di segala bidangnya. Platform yang mana paling disenangi dan disukai oleh orang banyak, itulah yang akan bertahan lama. Salah satunya YouTube. YouTube di sini sudah mulai memfilter konten-konten mana saja yang berhak dimonetisasi. Ketika channel tersebut termonetisasi, pasti orang itu akan berpenghasilan ya. Nah, jadi apakah di tahun 2023 masih bisa reupload? Nah, itu mungkin pertanyaan yang menarik ya. Oke, karena banyaknya masukan, pertanyaan-pertanyaan di YouTube saya, makanya saya bahas. Jadi berbicara tentang reupload, suatu konten yang diambil karya orang lain kemudian kita upload ulang. Dan tahun 2023 itu masih dibolehkan. Nah, ini merupakan kabar gembira buat para kreator semua. Tetapi, apakah dengan mengambil karya orang lain, karya A misalkan, karya B, karya C, karya D, dan saya kompilasi menjadi satu dan saya upload begitu saja, itu bakalan diterima monetisasi? Jawabannya tidak sama sekali. Ingat, YouTube sekarang itu memprioritaskan konten dengan nilai kualitas tinggi dan nilai pendidikan yang tinggi. Apa maksudnya? Jadi nilai kualitas tinggi artinya konten yang belum ada sama sekali samanya. Kemudian konten dengan nilai pendidikan yang tinggi artinya konten tersebut menyajikan suatu informasi sehingga para penonton itu mendapatkan pemahaman yang lebih dari sebelum dia menonton. Itu maksudnya teman-teman. Nah, sehingga ketika teman-teman mereupload konten semua orang lain, teman-teman harus melakukan apa? Teman-teman cukup melakukan beberapa hal ya, bukan dua hal lagi ya, beberapa hal yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, ketika teman-teman mengumpulkan suatu kontennya, teman-teman tentunya harus menentukan dulu temanya apa yang akan kita bahas. Misal ya, saya akan membahas suatu pertandingan sepak bola ya. Jadi misalkan Al-Nassr dikalah dalam Liga Arab misalkan. Jadi saya kumpulkan video A, video B, video C, video D. Saya gabung. Ada dua pilihan pada saat teman-teman menggabung. Apakah teman-teman itu menjadikan seperti alur maju, alur mundur, alur maju, alur mundur. Tergantung dari kreativitas teman-teman mengedit. Kalau saya sih biasanya video A, video B, video C, video D. Tapi tidak menutup kemungkinan video A disusupi oleh video D, video B masuk lagi video C masuk lagi video A, kayak gitu ya, dicampur-campur. Nah, kemudian untuk narasi video itu, narasi originalnya itu diminimize aja, kasih kecil ya. Kalau misalkan itu sebaiknya 20% secara keseluruhan. Kemudian 80% itu suara teman-teman. Jadi suara kayak gini ya. Kalau misalkan teman-teman masih khawatir ya, karena mungkin suaranya seperti serak-serak basah, sudah banyak sekarang AI yang bisa memfasilitasi tentang suara itu. Baru-baru ini saya mencoba dubber menggunakan bahasa Inggris tapi belum disupport bahasa Indonesia. How unfair is YouTube? Because it has rejected my request for a comparison without considering the content of the video. How can it be? That's why I will discuss. Dan itu sangat bagus ya. Teman-teman bisa mencari sendirilah. Dan tentu saya mengeluarkan suara saya, kemudian disusun kembali oleh AI, kemudian jadilah suara baru, tapi itu versi bahasa Inggris. Mungkin ada versi bahasa Indonesia ya. Nah, jadi itu yang pertama, teman-teman harus mengkompilasi, kemudian yang kedua memasukkan narasinya. Kemudian yang ketiga, ini pilihan ya, kedua atau ketiga masih tahapan 2 ya. Memasukkan suara atau tetap mempertahankan suara dari video itu. Misalkan 80% suara video itu, tetapi teman-teman masuk di dalam video itu, membagi layar video itu, menampilkan wajah teman-teman,
seperti seakan-akan reaction kalaupun teman-teman tidak bersuara. Itu bisa. Tapi kalau saya rekomendasikan di tahapan kedua ini, teman-teman sebaiknya bernarasi, bersuara, dan menampilkan wajahnya. Nah, itu sudah masuk dalam nilai kualitas konten yang tinggi karena belum ada samanya. Ada nggak yang bisa menciptakan wajah teman-teman? Tentu tidak ada. Kemudian informasi yang teman-teman sajikan itu merupakan nilai pendidikan yang tinggi. Artinya apa yang teman-teman sajikan itu mungkin teman-teman menyusun dulu ya dalam bentuk teks, kemudian membacanya kembali, ataukah melihat dari artikel, tapi ingat artikel itu harus ditambah, jangan dibaca begitu saja karena akan terdeteksi. Nah, setelah itu di bagian penyajian konten kita, betul-betul kita harus sajikan secara konteks. Artinya kita menyajikan seluruh isi konten kita, lebih mendominasi kita berbicara, ya. Kemudian di bagian deskripsi video kita itu juga harus disajikan secara konteks. Tidak perlu terlalu panjang ya, yang penting ada daripada kosong, karena itu merupakan informasi yang disampaikan YouTube sama saya. Karena saya bukan hanya satu kali ditolak monetisasi, tapi sudah berulang kali, banyak kali ya teman-teman ya. Ini teman-teman hanya satu kali sudah mengeluh, kalau saya sudah banyak kali. Sehingga ada 3 tahapan yang saya masukkan tadi. Yang pertama, teman-teman harus mengompilasi. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menambahkan narasi suara atau video teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman harus menambahkan deskripsi dalam bentuk kalimat yang lebih lengkap. Kemudian diisi semua. Nah, itu saja tahun 2023 itu bisa monetisasi dengan cara penyajian seperti itu. Saya yakin ini bisa dimonetisasi 100% karena ini informasi resmi dari YouTube ya. Kalaupun memang informasi ini sifatnya hanya email, tapi personal ya, maksud saya ke saya saja. Tetapi saya dengan senang hati dan logo share kepada teman-teman agar teman-teman bisa memonetisasi juga channelnya. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa simpulkan sendirilah. Ya, kalau memang teman-teman masih bingung terkait pembahasan yang saya sampaikan ini karena mungkin terlalu cepat, silakan teman-teman gabung di kelas YouTube Viral Bugis. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini, atau klik gabung di samping subscribe channel Viral Bugis. Kalau teman-teman suka video ini, silakan di subscribe, silakan komen. Kemudian jangan lupa lihat video berikut ini. Check it out.